Simple present tense. Tenses adalah hal yang sangat penting dan mendasar ketika mempelajari bahasa Inggris. Tenses pada umumnya digunakan untuk membentuk sebuah kalimat dalam bahasa Inggris berdasarkan waktu kejadian atau peristiwa berlangsung. Dengan kata lain, tenses memiliki kaitan yang sangat erat dengan waktu suatu kejadian, suatu peristiwa, atau kejadian bisa berlangsung di masa lampau atau the past. Saat ini atau the present dan di masa mendatang the future. Tenses merupakan bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu terjadinya suatu peristiwa atau perbuatan. Any of the forms of a verb which show the time at which an action happened. Terdapat 16 tenses dalam bahasa Inggris. Nah, jadi tenses itu hal yang kita suatu hal yang penting dalam mempelajari bahasa Inggris yang digunakan untuk sebuah kalimat dalam bahasa Inggris, dan juga kalimat tersebut mengandung tempat kejadian suatu peristiwa, baik itu saat ini, masa lalu, masa lampau. Simple present tense adalah kalimat yang akan dipelajari saat belajar grammar. Tenses simple present tense digunakan dalam makalah penelitian yang memiliki arti simple yaitu kalimat sederhana dan present tense yaitu waktu sekarang. Simple present tense merupakan bentuk paling umum dalam makalah penelitian. Biasanya dianggap sebagai dasar waktu yang digunakan untuk menulis makalah penelitian. Penggunaan present tense dalam makalah penelitian memiliki beberapa fungsi. Dalam penggunaannya dapat berfungsi untuk menyatakan fakta, kebiasaan, dan juga kejadian-kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini. Adapun yang menjelaskan tentang kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Simple present tense. Fungsi simple present tense terbagi ke dalam dua bagian, yaitu A. General truth atau kebenaran umum. Kebenaran dari suatu fakta atau menyatakan suatu fakta. Fakta tersebut umum yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh dari fungsi dasar dan fungsi umum. Fungsi umum yang pertama, untuk menunjukkan fokus makalah penelitian. Contohnya, the research I am investigating the use of technology in language teaching. Fungsi nomor 2, untuk merujuk pada tabel atau gambar. Example-nya, table I above present score of first test of the experimental class. Fungsi nomor 3, untuk membuat pernyataan umum, kesimpulan, dan interpretasi tentang temuan. Example, the use of technology in language teaching is regarded as one of the many prepared school in Indonesia. Kemudian ada fungsi simple present tense. Fungsi nomor satunya, tindakan berulang. Example, I pray to God every Sunday morning. Fungsi nomor 2, fakta atau generalisasi. Example-nya, Cimahi in Indonesia. Fungsi nomor 3, acara yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Example-nya, the bus leave tonight at 5:08 p.m. Fungsi nomor 4, sekarang atau kata kerja bukan masa lampau. Example-nya, she needs help right now. 2. Ada habitual action atau tindakan kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya makan dan minum. Keterangan waktu yang dapat digunakan dalam simple present tense adalah every day atau setiap hari, every week atau setiap minggu, every month, setiap bulan, every year, setiap tahun, every night, setiap malam, every afternoon, setiap sore, dan banyak lagi contoh untuk kebiasaan dalam keterangan waktu.
Jenis-jenis dalam simple present tense. Yang pertama ada kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya atau kata kerjanya tidak menyatakan suatu tindakan atau action, melainkan menyatakan nama, status, sifat, keadaan, dan tempat. Nominal ini menggunakan to be yang berupa is, am, are dalam bentuk present. Untuk is digunakan pada subjek berupa he, she, dan it. Am digunakan pada subjek I dan are digunakan untuk subjek you, we, they. Kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang menunjukkan suatu peristiwa yang menjadi kebiasaan atau dilakukan pada waktu tertentu. Dengan kata lain, kalimat yang mengandung kata kerja perempuan. Pada kalimat verbal terdapat kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. A. Kalimat positif. Contoh kalimat positif yang pertama, you are sad, kamu sedih, dan we are in the library, kami ada di perpustakaan. B. Kalimat negatif. Rumus kalimat nominal negatif dibentuk dengan menambahkan not di belakang to be. Contohnya, we are not in the library, kami tidak ada di perpustakaan, dan she is not a teacher, dia bukan seorang guru. Tanya dalam nominal. Kalimat tanya dalam nominal atau question word, maka rumus yang digunakan adalah question word plus to be plus subject. For example, where is your mother? Di mana ibumu? Kalimat positif, rumusnya subjek, verb 1, plus object. Example, you play tennis. You subject, plus place verb 1, plus ticket object. Or, he plays cricket. He subject, plus place verb 1, plus ticket object. Subjek kalimat terdapat pada I, you, they, he, she, and it. Kata kerja seperti penambahan f or if hanya digunakan untuk subjek atau orang ketiga yang bersifat tunggal seperti he, it, now, dan hanya digunakan pada kalimat itu saja. Kalimat verbal negatif. Rumusnya subject plus do not or don't plus verb 1 plus object or does not atau doesn't.
Untuk kata do not atau don't digunakan untuk subjek I, you, we, dan they. Sedangkan kata does not atau doesn't digunakan untuk subjek she, he, dan it. For example, she doesn't love me. She is subject, doesn't, love is verb 1, me is object. Artinya, dia perempuan tidak cinta aku. Kalimat interrogatif. Kalimat tanya seperti what, apa, when, kapan, where, di mana, who, siapa, why, mengapa, which, yang mana, dan how, bagaimana. Untuk subjek I, you, we, dan they, rumusnya adalah question word plus do or does plus subject plus verb 1 plus noun, adverb, adjective. Untuk subjek he, she, dan it, rumusnya adalah question word plus subject plus s or s plus noun, adverb, adjective. Contoh kalimat: what does she write? Apa yang dia tulis? Where do you live? Di mana kamu tinggal? Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang digunakan untuk menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dengan menguasai bahasa Inggris dengan baik, selain bisa menjalin komunikasi, kita akan mampu untuk menjalin kerjasama, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan demi kemajuan bangsa dan negara kita. Dalam bahasa Inggris tentunya kita akan mengenali berbagai tenses. Tenses merupakan bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu terjadinya suatu peristiwa atau perbuatan. Tenses simple present tense digunakan dalam makalah penelitian yang memiliki arti simple, yaitu kalimat sederhana, dan present tense, yaitu waktu sekarang. Simple present tense merupakan bentuk paling umum dalam makalah penelitian. Biasanya dianggap sebagai dasar waktu yang digunakan untuk menulis makalah penelitian. Kami sebagai penyusun makalah masih jauh dari kata sempurna. Maka kedepannya kami akan lebih fokus dalam menjelaskan tentang makalah yang kami buat dengan sumber-sumber yang lebih banyak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Kami harap para pembaca memberikan saran atau kritik terhadap penulisan, juga dapat untuk menanggapi terhadap kesimpulan dari bahasa makalah yang telah dijelaskan.